Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM G231211444. Di sini saya akan langsung mendemokan dari aplikasi saya. Di sini nama database-nya harus project akhir, nama user database-nya project akhir, dan passwordnya adalah 123, dan juga user yang nanti masuk ketika login namanya project akhir, passwordnya adalah 123. Langsung saja. Di sini tampilan awalnya akan seperti ini. Saya harus kita membuat user terlebih dahulu. Bisa namanya tadi adalah project akhir, namanya coba nama saya aja, nggak masalah, usernya yang penting project akhir, emailnya sama project akhir @gmail.com, passwordnya adalah rahasia 123. Register berhasil dan login. Sudah berhasil. Tampilan awal seperti ini. Di sini ada review books, ada book. Misal sama kita klik dulu. Judul buku adalah sama seperti ini. Penulisnya misal halamannya 123, misal tanggalnya besar di sini sama terus submit. Dia akan masuk. Kartu yang dibuat adalah seperti ini. Di sini ada review books, ada read more. Bisa edit juga. Contoh mau diedit ini halaman jadi 100. Sini ketika update, dia akan menambahkan halaman 100. Saya hanya menambahkan bagian sedikit kecilnya, jadi ini bagian kecilnya dan ini bagian detailnya. Seperti itu. Sama mahasiswa juga, ini bagian kecilnya dan ini bagian detailnya. Ini bisa juga diedit sama diganti 122. Kita save, kita submit, updated, adapt, dan 22. Tadi 22 name-nya. Bisa kita create seperti ini. Langsung saja saya percepat karena hanya 10 menit. Selanjutnya adalah ini adalah company, 3 tabel, books, mahasiswa, dan company. Fitur yang ada pada web ini adalah antara lain, kalau kita sedang berada di sebuah tabel manapun itu, kita tidak bisa menghapus akun karena tidak ada. Seandainya diklik akun pun tidak ada. Maka untuk menghapus akun, kita harus berada di halaman akun terlebih dahulu. Nah, itu baru kita bisa delete akun. Selama kita tidak di halaman akun, maka kita tidak bisa delete akun ataupun kalau ganti password tentu saja di akun. Seperti ini. Tidak bisa mendelete. Tidak ada pilihannya. Tapi bisa juga akan di sini sama contoh nih. Delete akun di sini adalah delete akun /10 sama delete akun /10, pasti hapus juga. Seperti itu. Dan untuk password, ganti password di sini. Berarti kan rahasia 1 yang kita baca rahasia 1 seumpama. Kita ganti password. Sudah terganti. Coba kita login menggunakan yang tadi. Di sini saya akan ganti dulu supaya bisa terlihat namanya. Ini kita ganti teks dulu aja. Biar bisa terlihat. Usernya tadi kan normalnya kan sebelum diganti namanya rahasia 123. Kita login, tentu saja gagal karena tadi salah. Sedangkan maaf, kok ini sih, ini nama usernya kan project akhir dan passwordnya adalah seperti yang sudah kita ganti, rahasia 1. Ini ketika login berhasil, artinya berhasil diganti. Dan
Selanjutnya adalah bisa delete account, langsung aja kita delete. Oke, baik. Dan penjelasan codingnya adalah pertama saya akan membuka dulu .env nya. .env ada di sini. Oke. Nama database adalah project akhir, nama usernya adalah user dari database nya adalah project akhir, passwordnya adalah 123. Dan pertama kita ada root swap-nya di sini. Di sini saya menggunakan klausurnya, atau juga saya menggunakan menerapkan MVC-nya, model view content controller-nya. Di sini ada MVC dan juga ada klausurnya. Kenapa ada klausurnya? Karena di sini klausurnya itu hanya merender sebuah view saja. Contoh di sini misal fungsi rootnya slash hanya mereturn sebuah view welcome. Kalau saya membuat controller sepertinya agak terlalu kepanjangan ya, jadinya saya hanya membuat klausurnya saja seperti ini. Root swaps nya saya terangkan untuk yang register dan login saja, yang lainnya mungkin lain waktu karena waktunya terbatas. Login di sini, maaf, register terlebih dahulu. Register di sini pertama adalah get register. Ketika register maka dia akan langsung merender sebuah index di dalam controller namanya register controller. Register controller index ini hanya merender sebuah view. View-nya adalah render register dan indeksnya saja. Karena di sini saya juga mengirimkan sebuah variabel title saya gunakan untuk membuat tampilan di sini adalah seluruh tampilan yang berada di sini. Ini terdiri atas 3 bagian. Pertama adalah navbar, main atau isinya, yang berikutnya adalah footernya. Footer di sini bisa dilihat ini title. Gunanya ini hanya untuk mengganti ini. Jadi title-nya ini supaya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat kita berada atau halaman kita di halaman. Contoh nih login, maka di sini berubah jadi login. Contoh register, di sini register. Misal home, di sini tetap home. Seperti itu. Ini title-nya. Selanjutnya adalah bagian ini, bagian body. Ada bagian body, navbar, container dan juga footer. Sebagai contoh, misal saya login dengan passwordnya ini, misal saya login. Nah, di sini Saoma Books. Nah, seperti ini. Saoma sebagai contoh, sama saya komentari. Maka ketika reload hilang. Seluruh halaman manapun tidak akan ada isinya, karena memang semua halaman itu hanya ada satu template-nya yang saya buat. Entah seperti ini. Nah, berarti semua halaman apapun yang akan diakses di sini menggunakan satu halaman ini. Yang berbeda hanyalah isinya saja, menggunakan Blade Template Engine. Selanjutnya adalah register. Sini hanya merender ketika postnya mulai dikirim atau datanya dikirim menggunakan metode post, maka di register ini yang menangkap adalah store atau register dan lari ke store. Register controller dan store-nya di sini. Dia pertama kali adalah divalidasi terlebih dahulu. Benar tidak? Kalau dia tidak sesuai validasi yang saya masukkan, maaf, tentu saja dia tidak akan bisa ke proses selanjutnya. Yang di sini adalah backup. Yang saya komentari di sini adalah ini ada 2 cara sama-sama menggunakan backup. Selanjutnya adalah decrypt atau membuatnya. Yang berikutnya adalah langsung melemparkan atau redirect ke login. Jadi setelah register langsung diarahkan ke halaman login-nya. Jadi ke halaman login. Nah, begitu setelah register dia langsung ke bagian login. Perlu saya tegaskan di sini saya menggunakan middleware out, middleware biasa, saya tidak menggunakan Laravel Breeze. Artinya ketika kita sudah login maka kita tidak bisa lagi mengunjungi quest. Seperti ini. Misal kita belum login,
saya memiliki root namanya /mahasiswa. Nah, dia tidak bisa, dia tidak mau, dia akan langsung dilemparkan ke syslogin, disuruh diminta login terlebih dahulu. Contoh mahasiswa, nah, tidak bisa karena di sini memakai middleware outs. Berikutnya adalah login. Di sini ada login controller. Login controller di sini. Ketika login controller di sini saya bagi atas beberapa bagian, jadi bukan hanya login saja, ada delete akunnya juga menggunakan login controller, karena kalau saya membuat controller lagi akan terlalu banyak controller yang saya buat. Makanya saya gabungan saja antara mengganti password untuk akun dan juga mendelete akun itu menggunakan login juga. Di sini pertama adalah indeks. Dia ketika ada rootnya /login maka dia hanya merender sebuah indeks. Nah, login indeks. Yang berikutnya adalah ketika setelah dia memasukkan username dan password, ketika loginnya ditekan, dia akan mengirimkan ke /login dengan metodenya post, yang menangani adalah login controller, langsung masuk ke authenticate di sini. Authenticate di sini adalah seperti ini. Dia mengautentikasi dari username-nya, passwordnya pertama divalidasi dulu. Apakah sebenarnya tidak divalidasi pun tidak masalah, tapi lebih baik divalidasi terlebih dahulu. Setelah divalidasi dia dicek dulu. Jika dia berhasil atau dia itu valid dan validnya sesuai dengan usernya, dia membuat sebuah session dan dia akan masuk ke dashboard, akan redirect ke dashboard. Tetapi apabila dia gagal atau tidak berhasil masuk, maka dia akan tetap di halaman tersebut dengan pesannya adalah user atau password Anda salah. Dan selanjutnya apabila kita ingin log out, rootnya di sini adalah post juga, tapi log out di sini ada dia akan menghapus sessionnya, regenerate session, dan dia akan di redirect ke halaman /. Ini untuk update passwordnya. Artinya kalau sedang kita ingin mengganti password, yang dilakukan adalah dia mencari dulu ID-nya, siswa ID, define dulu siswa ID-nya. Setelah itu divalidasi terlebih dahulu apakah penggantian passwordnya itu sebenarnya, misalkan contoh dari rahasia 1, 2, 3 tiba-tiba mau diganti cuma satu kata A gitu, satu kata AB gitu misalnya. Ini tidak bisa, karena apa? Kan di sini ada karakter minimumnya ada 8, maksimalnya 100. Setelah datanya dicek, divalidasi lewat ini. Selanjutnya adalah usernya diupdate. Setelah diupdate usernya passwordnya itu adalah dari salah satu, dia langsung di backup atau di hash atau diubah dari kata bisa menjadi sebuah pengkodean. Maksudnya adalah supaya administrator tidak mengetahui passwordnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Bukan ini tadi, mana ya? Seperti ini. Jika tabelnya di sini dilihat, yang tampil adalah hanya seperti ini. Artinya
administratornya pun tidak tahu passwordnya ya. Nah yang seperti ini kita kan nggak tahu ini itu apa karena di hash. Selanjutnya adalah passwordnya di save, disimpan. Ketika ingin mendelete sebuah account, artinya seperti ini, dia menggunakan ID dicari berdasarkan tabel user, terus di delete. Setelah di delete dia meredirect ke bagian slash atau tampilan awal dari code loginnya. Tampilan awalnya adalah ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Karena terbatasnya waktu, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.